Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada pembelajaran PAI hari ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu tentang materi beriman pada hari akhir. Apa itu artinya beriman? Beriman itu artinya percaya dan meyakini bahwasanya hari akhir itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan, sebagaimana dengan rukun iman yang sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui. Pada di bab ini yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim kita wajib meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 22, surah ke-7, yang berbunyi wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya adalah sesungguhnya kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membagikan siapapun yang ada di dalam kubur. Kalau kita mengacu dengan surah Al-Hajj ayat 22, surah ke-22 ayat 7 ini, bahwa sesungguhnya suatu saat nanti pasti bumi ini akan hancur dan binasa. Tentu kalian pasti bingung dan banyak bertanya, kapan hari akhir itu? Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama itu adalah alam arwah atau alam ruh. Nah, alam arwah atau alam ruh ini proses pertama di mana kita sebelum berada di dunia, atau lebih khususnya itu di alam rahim ibu. Ini disebut dengan alam arwah atau alam ruh. Ketika kita di dalam rahim ibu, kita ditiupkan ruh oleh Allah. Nah, itu namanya adalah alam ruh. Terus yang kedua itu ada alam kandungan. Alam kandungan itu di mana ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dari kita kecil, belum menjadi apa-apa sehingga menjadi proses di dalam kandungan sehingga ibu melahirkan. Ini disebut dengan alam kandungan. Selanjutnya ada alam dunia atau alam syahadah. Nah, alam dunia ini adalah alam yang sekarang kita alami, yang kita jalani, di mana di alam dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik sesama manusia, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Dan selanjutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Nah, ini adalah alam yang dimana ketika kita sudah selesai melaksanakan tugas kita dan kewajiban kita di dunia, kita masuk ke alam barzah atau alam kubur. Tentunya alam kubur ini kita lalui setelah kita mengalami yang namanya kematian. Ya, anak-anak pasti tahu kan yang namanya alam kubur. Nah, makanya Rasul sering-seringlah untuk menziarahi kubur dan sering-seringlah untuk bertakziah, menyolati, mendatangi atau menyaksikan ketika proses penguburan. Terus yang kelima itu adalah alam akhirat. Alam akhirat ini tentunya alam yang paling akhir dari 5 alam yang setelah diproses oleh manusia. Alam akhirat ini nanti segala amal perbuatan kita yang ada di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, nanti di situ barulah terjadi yaumul hisab, ya, terus melewati jembatan shiratal mustaqim dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada nama
nama Latin hari akhir. Nama Latin hari akhir di antaranya yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as ya. Terus ada Yaumul Masyar, ada Yaumul Mijan. Yaumul Ba'as ini adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Masyar itu adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika dunia akan ditimbang. Dan selanjutnya ada nama-nama lain hari akhir yaitu Yaumul Hisab, Yaumul Zaza. Di mana penjelasannya tentang Yaumul Hisab ini adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Ya. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya yang untuk ladang kita nanti di akhirat. Nah, sedangkan Yaumul Zaza itu adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Dan yang selanjutnya itu ada macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sugro. Ya, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu artinya ya kiamat yang masih standar ya. Jadi contoh kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, banjir, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Itu namanya kiamat kecil. Lalu ada lagi kiamat kubro. Kiamat kubro ini disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Ya, jadi kiamat kubro ini kiamat yang bukan main-main anak-anak. Jadi kiamat kubro ini kiamat yang menghancurkan segala seluruh isi yang ada di alam semesta. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah beriman kepada hari akhir. Ya, rukun iman yang sudah kita ketahui itu ada 5. Yang pertama meningkatkan iman kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat itu banyak sekali. Berbohong, makanya kita harus menjaga. Karena musuh yang nyata itu adalah setan. Ya, jadi musuh yang nyata itu yang menggoda kita agar kita terperosok ke jalan yang tidak benar itu adalah setan. Terus yang ketiga itu menambah keyakinan atas kekuasaan Allah. Segala apa yang ada di bumi dan di langit ini kita harus percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Ya, jangan mengingkari. Kita kalau mengingkari berarti kita tidak beriman. Terus yang keempat itu memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu banyak. Ya. Kebaikan itu banyak, contohnya menolong teman yang sedang kesusahan, misalnya membantu teman, menolong orang tua di rumah. Kalau kita di masyarakat, kita menolong sesama manusia di masyarakat, misalnya seperti itu. Terus yang kelima menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Makanya kalau hanya sementara, kita manfaatkan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan yaitu takwa tadi ya. Nah, selanjutnya itu sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama itu selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Mulut nih, mulut kita ini harus kita jaga ya, karena kalau dalam peribahasa mulut itu lebih tajam daripada pedang ya. Terus yang kedua itu tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Walaupun kita tidak membantu secara material, tapi kita bisa membantu secara tenaga ya. Jadi tolong menolong itu bukan hanya diibaratkan dengan nominal uang saja, bukan. Dengan tenaga kita, dengan bantuan kita, itu disebut dengan tolong menolong. Yang ketiga itu adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat ya. Tinggalkan dosa dan maksiat. Kalau misalnya
Allah memerintahkan yang wajib-wajib ya kita laksanakan ya anak-anakku sekalian ya. Terus yang keempat yaitu memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat. Ya, amal soleh itu banyak ya, berbuat baik kepada orang tua, beribadah, berpuasa, termasuk amal-amal soleh. Jangan menggunjing orang, gibah dan segala macamnya itu adalah amal soleh yang kita dawamkan. Terus yang kelima itu mengingatkan teman yang berbuat salah ya, amal ma'ruf nahi munkar ya. Kalau misal teman kita salah, kita ingatkan, jangan kita diamkan ya. Itu anakku sekalian. Oke, selanjutnya Bapak kira itu saja, nanti kita sambung lagi di mata pelajaran selanjutnya. Selamat siang dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.